Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kautsar dan Syarifuddin ingin menjelaskan mengenai ruang lingkup filsafat ilmu. Pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh Syarifuddin. Sebelum kita mengenal apa itu filsafat ilmu, alangkah baiknya kita mengenal filsafat itu sendiri. Filsafat yaitu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu philos dan sophia. Philos berarti cinta dan sophia berarti kebaikan atau kebenaran, atau bisa juga diartikan cinta atau hikmah. Secara terminologi, cinta dalam filsafat bukanlah seperti gambaran orang yang duduk terasing dari alam yang diangankannya, akan tetapi cinta dalam kebenaran atau kebijaksanaan. Jadi intinya filsafat yaitu orang yang cinta akan kebenaran. Dan di sini ada pendapat dari seorang filosof yang bernama Plato. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada, ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Jadi simpelnya filsafat ialah ilmu yang mencoba untuk mencapai suatu pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Lanjut, pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Jadi intinya filsafat ilmu ialah filsafat yang mengajari dan meneliti seluas mungkin segala sesuatu tentang apa itu hakikat ilmu. Lanjut pembahasan berikutnya. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Ilmu yaitu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu alima ya'lamu ilman, yang berarti mengerti, memahami, benar-benar memahami. Ilmu menurut KBBI adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang digunakan untuk menjelaskan gejala tertentu dalam bidang pengetahuan itu. Dan di sini ada objek filsafat ilmu. Objek filsafat ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada objek material dan yang kedua ada objek formal. Objek material yaitu sesuatu yang dijadikan sasaran dalam sebuah penelitian atau penyelidikan, seperti adanya pohon kelapa. Sedangkan objek formal yaitu metode atau pendekatan yang khusus digunakan untuk memahami objek material itu sendiri dan dikaji dengan secara khusus. Contohnya, penelitian tentang pohon kelapa, khususnya fungsi air kelapa itu sendiri. Pohon kelapa merupakan objek materialnya, sedangkan air kelapa merupakan objek formalnya. Jadi intinya objek material filsafat ilmu ialah ilmu pengetahuan itu sendiri, sedangkan objek formal filsafat ilmu ialah hakikat atau esensi ilmu pengetahuan itu sendiri. Seperti apa sih hakikat ilmu itu sesungguhnya? Bagaimana cara memperoleh kebenaran yang ilmiah? Dan apa fungsi ilmu pengetahuan itu bagi manusia? Lanjut pembahasan berikutnya yang akan disampaikan oleh Kautsar. Ciri-ciri filsafat ilmu. Yang pertama, reflektif dan analitif. Ialah filsafat ilmu melibatkan pemikiran kritis dengan mempertanyakan dan mengkaji secara mendalam asumsi-asumsi yang mendasari ilmu pengetahuan. Yang kedua, interdisipliner. Ialah sifat interdisipliner berarti mengintegrasikan elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu untuk menyelesaikan ilmu lainnya. Yang ketiga, abstrak dan konseptual, yaitu mempertimbangkan konsep-konsep seperti kebenaran realitas, penjelasan, dan metode ilmiah secara abstrak. Yang keempat, mengajukan pertanyaan mendasar, yaitu mengajukan pertanyaan terkait ilmu. Seperti apa itu ilmu, bagaimana ilmu pengetahuan berbeda dengan keyakinan dan opini, dan pertanyaan semacamnya. Yang kelima, menyelidiki etika ilmiah, yaitu dengan mempertimbangkan integritas penelitian, menggunakan hasil penelitian untuk kemanfaatan sosial. Yang keenam, mencari kesepakatan universal, yaitu pemahaman mendalam tentang aspek-aspek universal yang dapat diterapkan di berbagai disiplin ilmu. Yang ketujuh, kritik terhadap ilmu pengetahuan,
yaitu bersifat kritik terhadap ketidakpastian terhadap ilmu pengetahuan, tentang batasan ilmu pengetahuan, dan pertanyaan tentang klaim ilmiah yang tidak didukung dengan bukti kuat. Lanjut, pembahasan mengenai lingkup filsafat ilmu. Lingkup filsafat ilmu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ontologis, ialah objek atau benda yang digunakan untuk membahas apa itu ilmu. Yang kedua, epistemologi, ialah cara bagaimana kita bisa mengenal objek atau benda dari hakikat ilmu itu sendiri. Yang ketiga, aksiologi, ialah manfaat atau kegunaan dari cara bagaimana kita mengenal hakikat ilmu itu sendiri. Selanjutnya, tujuan filsafat ilmu. Tujuan filsafat ilmu terbagi menjadi 3. Yang pertama, berpikir kritis, yaitu seseorang dapat berpikir secara cermat dalam menelaah suatu ilmiah. Yang kedua, berpikir objektif, yaitu tidak menghayal atau tidak mengada-ngada, harus sesuai kenyataan. Yang ketiga, berpikir secara logis, yaitu berpikir secara mendasar terhadap metode keilmiahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.